Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kuliah di luar negeri bisa dimanapun sesuai minat dan keinginan. Bagi para pelajar dan mahasiswa dari Indonesia dengan orientasi studi bidang ilmu Islam, Mesir dengan Universitas Al-Azhar adalah satu pilihan tepat. Seperti Khairun Nisa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, lantar diterima di sebuah institusi pendidikan terkemuka di dunia. Khairun Nisa yang sempat menuntut ilmu agama di Darul Ikhlas dalam lidang penyambungan dan melanjutkan hafiz Quran di Medan itu lolos di Universitas Al-Azhar Mesir dengan menyingkirkan 400-an orang. Setelah tes tahap pertama tersisa 70 pelajar, lalu tes kedua ditetapkan 50 pelajar dinyatakan lulus, termasuk Nisa. Awal mula saya pinginnya kuliah ke Turki, tapi mungkin saya berpikir bahasanya gimana, di sana kan tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Arab. Jadi saya pilihlah ke Mesir. Saya mencoba bertanya kepada ustadz saya di sekolah, Ustadz, kalau kita ini sebagai perempuan baiknya sekolah di mana Ustadz? Di dalam negeri atau di luar negeri? Jadi Ustadz itu menjawab, kalau di luar negeri terjamin keselamatannya, mendingan di luar negeri, karena di sana akan lebih banyak pengalaman. Begitu tutur Ustadz. Jadi saya pun tertarik ke sana karena metode belajarnya juga kata abang-abang kelas sama dengan belajar di pesantren. Jadi saya mencoba mendaftar ke sana dan alhamdulillah lulus. Namun di tengah rasa haru dan bahagia, ia sempat dilanda kebingungan karena ketiadaan biaya. Kondisi ekonomi keluarga sempat membuatnya mengubur impiannya. Ia tak mampu mendaftar ulang untuk melanjutkan pendidikannya. Anak kelima dari 5 bersaudara itu tak putus asa dengan keadaannya. Nisa berusaha dan memiliki harapan besar untuk menimba ilmu di Mesir dengan memberikan proposal permohonan bantuan dana kepada beberapa orang. Raut wajahnya tampak sedih. Warga Banjar Sibaguri, Kelurahan Panyabungan 3, Kecamatan Panyabungan, Mandailing, Natal, mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar bisa mewujudkan keinginan untuk menuntut ilmu ke Mesir. Namun dana yang didapat masih jauh dari cukup. Dalam proposal yang dibuat oleh Nisa, terdapat surat keterangan dari pesantren Darul Ikhlas yang menyebutkan Nisa hafal Al-Quran 30 juz, punya prestasi akademik dan akhlak yang baik. Selain itu, sudah 6 tahun jadi santri di pesantren itu dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kendala saya adalah masalah biaya, terutama biaya keberangkatan, pemberkasan dan lain-lainnya yang membutuhkan dana sebanyak 15 juta sekian. Jadi pembayaran ini bisa dibayar lunas ataupun bertahap. Jadi kalau untuk pembayaran lunas sepertinya saya masih belum sanggup. Dan jadi saya memilih pembayaran yang bertahap. Untuk tahap pertama pembayarannya adalah 6 juta sekian. Jadi saya berusaha membuat proposal berkeliling untuk meminta dana sumbangan. Jadi terakhir pembayaran tahap pertama ini adalah sampai tanggal 11. Jadi dalam hitungan hari, jadi hari itu karena belum ada dana yang dapat masih berjumlah 550.000 rupiah. Jadi ibu saya berinisiatif untuk mencoba menanyakan kepada seorang bapak tetangga kami yang mempunyai gunung berbulu tangkisan di depan rumah saya, karena di situ banyak teman-temannya yang mungkin bisa membantu. Jadi bapak itu pun bersedia untuk membawa proposal saya, dan alhamdulillah tepat sekali, kalau tidak salah malamnya
seorang bapak wartawan, tepatnya kerabat bapak yang pemilik gedung berbulu tangkisan itu juga memanggil saya dan menanyakan beberapa hal. Saya pun dan ibu saya menceritakan kepada bapak wartawan ini tentang kondisi yang sedang saya alami. Alhamdulillah bapak itu membuat berita dan paginya alhamdulillah sudah terkumpul donasi. Ya setidaknya kalau untuk pembayaran tahap pertama sepertinya itu sudah cukup. Tapi alhamdulillahnya lagi Bapak Musa Rajeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, bersedia membayar lunas untuk biaya keberangkatan, pemberkasan dan lain-lainnya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah saya rasa sudah sangat banyak donatur yang bersedia membantu saya. Kalau dikumpulkan semua dananya mencapai hampir 100 juta dan saya bersyukur sekali. Khairunisa sehari-hari diketahui tinggal bersama sang ibu di rumah kayu sederhana. Sang ayah telah meninggal sejak tahun 2008. Untuk mencukupi kebutuhan setiap hari, sang ibu bekerja keras banting tulang dengan menjual abu rokok. Setiap harinya, ia juga membantu pekerjaan rumah tangga untuk membantu sang ibu. Nisa lahir 29 Agustus 2002 adalah santri berprestasi. Piagam penghargaan diantaranya yaitu Hufaz Sentral Indonesia sebagai Al-Hafizah 30 juz yang disahkan oleh Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar pada tahun 2019. Juara 1 golongan 20 juz Putri Hafiz Quran pada MTQ Madinah 2020. Juara tahapan 1 Hafiz Quran golongan 10 juz pada MTQ Madinah 2020 dan juara 3 Hafiz Quran yang diadakan Polres Tapanuli Selatan di tahun 2019. Dan saya berterima kasih kepada seluruh donatur yang telah bersedia untuk membantu untuk melanjutkan pendidikan saya ke Mesir. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni, Allah melapangkan rezeki kita semua, Allah memberkahi hidup kita semua, dan Allah memudahkan rezeki kita semua. Dan semoga dengan saya melanjutkan pendidikan di Mesir ini, saya bisa menjadi berguna bagi agama, nusa dan bangsa.